Perusahaan ditolak ketika lapor polisi pasal penghinaan. Apakah benar perusahaan tidak bisa menjadi korban tindak pidana penghinaan? Yuk kita cek hukumnya. Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, unsur penghinaan terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Objektif yaitu ada perbuatan atau tindakan yang menyerang kehormatan dan atau nama baik orang dengan cara lisan dan atau tulisan di muka umum atau di depan orang itu sendiri atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima oleh orang itu. Sementara unsur subjektifnya merujuk pada kehormatan atau nama baik yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dan dilakukan di hadapan orang lain sehingga diketahui masyarakat umum. Meski demikian, terdapat putusan tingkat kasasi yang memperluas ketentuan pasal 311 ayat 1 KUHP di mana korban penghinaan termasuk juga perusahaan, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1212K PIT 2006. Duduk perkara pada putusan tersebut berawal dari tindakan terdakwa yang membuat press release pada tanggal 21 Juli 2004 mengenai dugaan perbuatan PT Newmont Nusa Tenggara, yang pada pokoknya berisi tentang keadaan warga Tongwas Jorong yang sedang mengalami penyakit aneh yang diduga disebabkan karena terpapar oleh merkuri dan arsen, yang mana dua zat tersebut diduga terkait dengan praktik pembuangan limbah tailing ke laut oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang dialirkan dalam bentuk lumpur melalui sistem pemipaan. Atas kejadian ini, terdakwa mengajak warga Tongwas Jorong untuk mendesak PT Newmont bertanggung jawab. Press release tersebut kemudian diperbanyak dan dibagikan oleh terdakwa kepada media massa yang ada di Sumbawa maupun luar Sumbawa. Press release itu kemudian dibaca oleh pihak PT Newmont Nusa Tenggara dan merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh terdakwa. Sementara itu, pada saat terdakwa menulis berita dalam press release tersebut, kebenaran informasinya tidak dapat dibuktikan, sehingga perbuatan terdakwa diadukan ke Polda NTB atas dugaan penghinaan dengan menfitnah seperti yang diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim tingkat kasasi perkara tersebut yaitu Artijo Alkostar SH LLM sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa SHMH dan HR Imam Haryadi SH sebagai anggota, memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Mataram berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum kalau Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar. Selain itu, Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga putusan majelis hakim tersebut menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pasal 311 ayat 1 KUHP dan dihukum pidana penjara selama 6 bulan. Jadi sudah tahu kan kalau badan hukum bisa jadi korban tindak pidana penghinaan, meskipun unsur dari pasal penghinaan lebih merujuk kepada orang perorangan. Dengan adanya jurisprudensi ini secara tidak langsung memperluas subjek hukum yang dimaksud pasal 311 ayat 1 KUHP. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya.